Jadi, oke, karena beliau bertiga sudah di sini, saya mohon izin untuk mereveal uh, judul acara hari ini dengan lengkap. Jadi yang tadi saya sensor, saya ganti jadi usia bukan halangan untuk beraktivitas dan berlari. Untuk yang pertama mungkin kita izin dengarkan pemaparan atau mungkin tips atau mungkin pengalamannya juga dari yang paling kanan dulu. Oh, dari yang paling senior katanya. Jadi kebetulan paling fresh juga, jadi mungkin bisa diceritakan Mas Marianto terkait finish 246 kilo niku, Mas. Jadi mungkin saya megang mic-nya aja ndredeg, apalagi larinya gitu kan. Untuk waktu dan kesempatan, monggo saya persilahkan. Silakan tepuk tangan buat Mas Marianto. Saya senangnya berdiri nih, boleh ya? Monggo, monggo. Kalau pelari harusnya memang suka Iya, berdiri. saya kira tadi malah beliau mau sambil lari. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita sampai pagi dan siang ini sehingga kita masih bisa bersama-sama tentu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Saya akan banyak bicara, sebetulnya lebih umum karena kalau saya bicara tuntas mungkin materi saya butuh waktu 2-3 jam. Nanti saya akan fokus khusus untuk latihan saja berdasarkan pengalaman saya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan nantinya. Tahun lalu saya belajar sesuatu yang menarik di Spanyol. Saya mencoba mencari kualifikasi Spartathlon di Spanyol, ikut lari 24 jam di sana. 24 jam di sana saya berhasil dapat 186,87 km. Kualifikasinya Spartathlon minimal 180 km. Jadi saya lolos, sekaligus saya juara 2 kategori open di sana. Jadi nama Indonesia berkibar. Saya ingin cerita bukan itunya. Saya belajar bagaimana orang Spanyol itu mengalahkan, ya. Bisa lihat berikutnya. Orang Spanyol itu mengalahkan Jepang dalam masalah harapan hidup, ya. Makanya saya ingin mengajak teman-teman itu melihat bahwa sebetulnya kalau kita sadar memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan tidak ada gunanya segalanya. Gak ada orang kaya kalau sudah sakit, uang gak bisa membeli kesehatan, ya. Karena apa? Banyak penyakit yang tidak bisa reversible kalau orang kimia bilang, ya, sifatnya irreversible. Kalau sudah sakit itu tidak akan bisa pulih kembali, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Kalau orang sekali sudah kena gangguan jantung, jangan harap dia pulih kembali. Kerusakannya tidak bisa pulih kembali. Dan kerusakan organ-organ yang lain, ya. Tidak ada yang disebut seorang kiai, seorang alim kalau dia sudah sakit. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang alim lagi. Karena apa? Karena sakitnya. Tidak akan ada dosen yang baik kalau dia udah sakit, ya. Absen terus kerjanya, kan begitu, ya. Nah, kita kembali. Sama, pekerja juga sama. Kalau sudah sakit-sakitan selalu absen, produktivitas menurun. Kita melihat sekarang harapan hidup. Kenapa saya katakan harapan hidup manusia itu 120 tahun? Karena sebenarnya jenis mamalia seperti itu diberikan Tuhan kepada kita. Sel kita itu bertahan hidup sekitar 6 kali masa pertumbuhannya. Jadi kalau kita tumbuh sampai umur 20, maka kita punya harapan hidup 120 tahun. Dan di dunia sudah banyak membuktikan. Sampai sekarang ada yang masih hidup 118 tahun, rekor dunianya, ya. Di beberapa negara orang yang hidup umurnya di atas 100 tahun banyak, yang disebut blue zone, daerah blue zone. Ada 5 negara dari sana.
Nah, kita kembali melihat, saya ke Spanyol belajar, di Spanyol mereka berhasil mengalahkan Jepang di harapan hidup. Dulu semua orang tahu Jepang yang paling hebat. Ternyata sekarang sudah kalah 0,1 tahun oleh Spanyol. Kenapa demikian mereka punya harapan hidup setinggi itu? Pertama, saya pas datang nginap di apartemen lantai 2. Itu apartemennya 5 lantai, tidak ada liftnya. Saya keluar dari kamar, kaget, ada nenek-nenek umur 80 turun dari lantai 5. Nah, saya bayangkan, mungkin bayangan orang kan turun tuh gampang. Lah, kan harus naik kembali. Ya. Terus di tempat saya lomba itu kotanya itu jalan itu naik turun. Jadi gerak itu sangat penting untuk meningkatkan harapan hidup. Gerak. Ya. Kalau kita di Indonesia, dari survei, orang paling malas berjalan. Kalau bisa, ada acara manten, parkir depan manten. Ya. Tidak mau parkirnya jauh-jauh. Ya. Itu bedanya. Ya. Itu yang pertama, gerak. Yang kedua, ketika saya berdiri di pinggir jalan, lihat kanan, lihat kiri, itu ada lampu merahnya sampai 7. Setiap blok itu ada lampu merah. Jadi bagaimana sistem membuat mereka menjadi orang yang sangat sabar. Baru ngegas sedikit, 200 meter berhenti. Nunggu. Begitu terus. Jadi sistem membuat mereka sangat sabar, tidak pernah kedengaran klekson. Di sini klekson di mana-mana. Kalau perlu lampu kuning sikat saja kan. Dan luar biasanya sabarnya orang itu ketika kita menyeberang tidak ada tanda pengatur lalu lintas. Kita pernah terjebak di situ, berdiri pinggir jalan, itu mobil berhenti semua. Menunggu kita nyebrang. Luar biasa menghargai orang pejalan itu. Jadi kalau orang berjalan, rajanya, ya, ratunya juga. Ya. Jadi orang tuh sabar, mempersilahkan dulu pejalan kaki. Jadi orang berbondong-bondong untuk jalan kaki nggak ada masalah, karena jadi prioritas pertama. Itu yang kedua, sabar, rahasia umur panjang. Yang ketiga, sore-sore kita pergi melihat apa? Mereka rata-rata sukanya di kafe-kafe kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol. Apa istilahnya? Silaturahmi. Saya senang diundang karena ini silaturahmi. Silaturahmi membuat orang umur panjang. Kenapa? Ketika kita kumpul nggak pernah susah. Happy, senang. Ya, padahal besok pulang ditagih hutang kan begitu. Ya, cicilan. Nah, silaturahmi itu sangat penting. Jadi saya sangat mendukung seperti klub ini untuk tempat berkumpul. Di situ ada gerak, ya di situ ada namanya juga belajar sabar. Kan menghadapi lain-lain angkatannya beda-beda. Ya, ada yang muda pecicilan, ya, ada yang tua gayanya bukan main kan begitu. Ya, nah macam-macam lah. Nah itu kan melatih kita jadi sabar. Ya. Jangan menyindir loh ya. Oh ada yang tersindir. Jangan begitulah. Ya sabar ya. Jadi kumpul-kumpul itu juga silaturahmi juga membuat kita lebih sabar. Dan berikutnya adalah kesukaan saya ketika di sana adalah yang namanya supermarket untuk buah dan sayur 200 meter ada. Ikan juga ada. Kesukaan saya salmon ada terus. Ya, sehingga makanan sangat menentukan panjang umurnya seseorang. Kenapa demikian? Karena dari makanan itulah mulai timbulnya penyakit. Ketika seseorang makan menjadi rekreasi, mulailah dia rusak. Ya. Mulai rusak.
Loh, saya itu juga senang makan yang enak, tetapi secukupnya. Saya dari SMA, kuliah sampai sekarang ukuran celana saya tetap 29. Kalau beli celana sempit, yang salah orangnya, bukan salah ukuran celananya. Ya, itu cara yang paling gampang. Ya, sampai udah mau umur 62, ukuran celana saya tidak pernah berubah. Luar biasa. Ya. Itu salah satu cara yang sederhana bagaimana kita menjaga pola makan untuk secukupnya. Artinya input output sesuai. Ya. Jadi kalau kita itu tidak suka olahraga, jangan makan. Gampang kok itu. Loh, kalau kita punya mobil di garasi, apa kita isi minyaknya? Tidak. Diisi luber. Kalau kita lubernya kemana? Jadi lemak, ya. Perutnya tambah besar. Di sini ada steluki nggak? Tahu steluki? Setengah tua, lemu, ginuk-ginuk. Saya itu selalu mengatakan, sebenarnya sederhana loh kita itu melihat pola makan kita benar atau tidak. Setiap selesai mandi, bulat-bulat lihat depan kaca. Kalau kita aja gak suka, apalagi orang lain. Bentuknya gak karuan. Gampang itu. Itu peringatan sebetulnya kepada diri kita, something wrong. Nah, itu yang harus kita benahin. Nah, sekarang kita harapan sehat itu, 1 sehat statis, 2 sehat dinamis. Apa bedanya? Berikutnya kita lihat. Nah, kemarin pandemi semua kenal istilah ini. Sehat statis sebetulnya bukan orang yang sehat beneran. Dia komorbid. Dia sehat ketika tidur, dia sehat ketika duduk. Kalau mulai berjalan, sudah mulai ketahuan bahwa dia sebenarnya tidak sehat. Dan itulah sebagian besar di masyarakat kita seperti itu. Ngertinya, kalau suruh olahraga, oh aku sehat kok. Padahal ketika disuruh berjalan sebentar saja, mulai kelihatan napas yang ngos-ngosan, ya, mulai dia pusing dan sebagainya, menunjukkan dia sebenarnya komorbid, punya potensi penyakit dalam tubuhnya. Yang kedua, sehat yang benar adalah sehat dinamis, yaitu orang yang bugar. Apa bedanya? Kita lihat. Komorbid isinya penyakit. Sedangkan bugar, orang yang bugar itu kebal terhadap penyakit. Kenapa dia kebal? Pertama, antibodinya bagus. Ya, dia nggak takut penyakit infeksi karena antibodinya bagus. Ya. Yang kedua, semua sistem tubuhnya sempurna. Ya. Ketika orang itu berolahraga, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Kita membuat arus deras di dalam tubuh. Kalau kita latihannya 2 jam, maka selama 2 jam arus deras terjadi. Ada sampah? Tidak ada. Pembuluh darah sangat kecil. Ketika kita pompa yang benar, maka bersih itu semua pembuluh darah. Saya waktu vaksin booster kedua, padahal saya lari ke tempat vaksin itu, dicek tekanan darah saya, dokternya kaget. Saya udah tahu itu. Berapa dok? Atasnya 106, bawahnya 67. Orang biasa udah pingsan itu. Karena pembuluh darah yang lentur, ya, tidak butuh dia pompa keras-keras. Karena sinkronisasi, harmonisasi terjadi antara jantung dengan pembuluh darah. Pada orang seusia saya biasanya apa? Tekanan darahnya naik tinggi. Karena apa? Pengaruh kekerasan pembuluh darah, pengaruh suka makan asin dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, sekarang apa sih godaannya untuk jadi bugar? Semua kita mengalami hal yang sama. Kalau orang bilang sibuk, dobos itu. Nanti akan saya cerita ya. Saya sebelum dulu menekuni lari terutama ultra, saya mengurus Satria Nusantara itu dari mulai tahun 85
sampai awal 2000, saya pernah 1 tahun mengunjungi 500 kota. 1 tahun. Harinya kan nggak cukup itu. Terus bagaimana cara saya bisa olahraga? Habis subuh, nggak ada alasan orang tidak olahraga. Habis subuh sampai jam 7, jam 8 tuh nggak akan ada pekerjaan. Yang ada adalah malas, bosan, capek. Oh, tiga-tiganya. Diborong semua ya. Ya, ini godaannya. Terus bagaimana ngatasi godaan? Motivasi berikutnya. Kita harus punya motivasi, ya. Kita harus punya niat yang kuat dan punya mimpi. Masing-masing orang tentu beda-beda, ya. Mari kita lihat apa berikutnya. Nah, pertama pilihan. Yang satu badannya oke, sama umur 84 tahun. Yang satu sudah di kursi roda. Silakan pilih. Kan demikian. Jadi untuk menjadi kita loyo, menjadi penyakitan adalah pilihan. Jangan salahkan Tuhan. Banyak manusia itu yang kurang ajar. Kalau sakit dibilang musibah. Musibah itu dari Tuhan. Bukan, kita sendiri yang buat. Kita diberi sistem yang sempurna. Ya. Kalau kita servis, kita rawat dengan baik, kita tidak akan pernah sakit. Ya. Ini pilihan pertama, motivasi. Yang kedua, ini motivasi terpaksa. Dioyak-oyak penyakit baru mau olahraga. Ini namanya udah terpaksa tuh. Someday motivation finds you. Itu biasanya kalau udah dokter sudah memvonis. Nah, hati-hati jangan sampai di sini. Ya. Munculkanlah motivasi sekarang untuk apa? Nah, berikutnya lihat motivasi saya seperti apa. Saya percaya manusia itu sempurna. Jadi kalau kita punya mimpi, kita punya niat, kita punya motivasi, apapun bisa. Ya, berikutnya. Lihat umur biologi saya berapa? 28 tahun. Ini. Dan saya bisa membuktikannya. Bagaimana buktikannya? Mana anak umur 28, mari lari bareng saya. Yuk, ada yang umur 28? 28. Nah, lari bareng saya. Jadi bukan hanya bicara, saya bisa membuktikannya. Pengalaman saya waktu lintas Sumbawa itu lebih jauh. Tahun 2018 saya satu diulang tahunkan ke 56, 320 km. Saya bisa finish 63 jam, juara 2 open. Juara 1 seumur anak saya nomor 1. Juara 3-nya Mas Ari Iskandar seumur anak saya nomor 3. Saya juara 2. Ini buktinya. Ya. Itu memberi motivasi saya untuk selalu olahraga. Ya. Karena memberikan dampak langsung. Tadi pagi saya latihan 25 km. Capek? Enggak, biasa aja. Ya. Ketika saya mau menghadapi event yang menantang, ya. Nah, kalau ada yang bilang habis waktu, tidak. Saya sudah menghitung. Kalau rata-rata tiap hari saya latihan 2 jam, dari 24 jam yang saya miliki, saya gunakan 8% untuk untung 92%. Siapa yang nggak mau? Bodoh namanya. Ya. Modal hanya 8%, untungnya 92%. Nggak mau, bodoh. Jangan bilang lulusan UGM. Ya. Jadi yang kita guna itu hanya 8%. Ya, itu 2 jam loh. Mana ada yang latihan sampai 2 jam tiap hari? Nggak ada. Paling latihan setengah jam, makannya 2 jam. Nyindir aja nih ya.
Loh, saya itu pernah ditanya, kan? Saya pernah tanya, kenapa kok saya naik sepeda terus tambah gemuk? Ya iya, itu fun bike yang dibakar 300 kalori, makannya 1000 kalori. Mampir di warung makan gorengan, manis, macam-macam. Itu sebabnya. Ada juga yang ngeluh, saya itu renang tiap hari. Renang tiap hari, tapi renangnya 25 meter berhenti terus cuci mata. Terus yang dibakar 150 kalori, selesai kedinginan, makannya apa? Bakso lah, mie goreng lah, nasi goreng macam-macam. Jadi olahraga itu nanti ada penjelasannya kenapa kita olahraganya harus benar. Berikutnya, ini yang mau memotivasi saya lagi. Berikutnya, saya sudah menghitung life expectancy saya 110 tahun. Makanya saya punya niat supaya saya tidak jauh antara harapan hidup dengan harapan sehat, itu harus saya dekatkan. Niat saya adalah umur 100 tahun saya masih harus bisa lari 100 km. Supaya apa? Supaya saya tidak jadi orang penyakitan yang ditolong orang lain. Biarlah kalau saya meninggal karena tua, bukan karena sakit. Ya, kita punya sistem untuk selalu kita servis. Ya, jangan ibarat orang itu mobil mogoknya di jalan. Oh tidak, sebelum mogok ya diservis dengan baik. Ya. Mulai tahun umur 65, jadi kira-kira 3,5 tahun lagi, saya sudah mencanangkan memecahkan rekor dunia kelompok umur. Umur 65, lari 48 jam, itu rekornya dipegang orang Prancis 324 km. Jadi saya harus bisa lari minimal 325 km. Dan rekor itu dia sudah pegang dari tahun 2004, jadi udah 19 tahun itu gak pecah. Dia juga pemegang rekor lari 48 jam saat dia umur 55. Dia udah bisa dapat 425 km. Jadi 10 tahun dia turun 10 kilo. Nah saya kebalikannya nanti. 10 tahun saya naik 100 kilo gitu. Kenapa bisa demikian? Karena dia atlet. Dia habis ketika umur 30-an. Saya bukan atlet. Jadi saya justru sekarang lagi menanjak. Saat pertama saya ikut lomba 100 km. Pertama loh, saya belum pernah ikut lomba. Waktu itu saya umur 55. Saya belum pernah ikut lomba karena ada syarat ikut Sumbawa itu minimal punya 100 km. Saya ikut lari 100 km. Waktu itu 13 jam 31. Jadi dihitung kira-kira 6 tahun yang lalu 100 km 13 jam 31. Tahu sekarang 100 km saya berapa? 10 jam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Gampang. Waktu saya latihan, saya jaga heart rate saya tetap rendah. Jadi saya bisa pace 5, heart rate saya itu 120, di bawah 120. Jadi waktu lomba 100 kilo saya tinggal jaga pace saya stabil begitu aja, santai kok. Sampai 100 kilo. Nah, tanda santai nanti saya jelaskan berikutnya. Berikutnya. Nah, sebelum saya lari ultra, apa yang saya lakukan kegiatannya? Ngomong cucu pertama saya ajak naik gunung. Ya. Berikutnya. 2 cucu saya ajak jalan-jalan pagi itu. Ya. Berikutnya. Oh ada ibu di sana, tapi nggak saya tampilkan, nggak enak lah anak mertua dipamer-pamer. Nanti saya jadi nggak laku lagi. Ini cucu 3, saya ajak jalan-jalan. Nah yang membuat saya semangat adalah ketika lewat di ganggang dia ibu-ibu, waduh adik-adik seneng ya diajak papanya jalan-jalan. Semangat, tambah semangat. Karena nggak mungkin Mbah masih kuat. Nggak mungkin Mbah masih kuat.
Enak tuh. Itu motivasi tuh. Berikutnya. Berikutnya. Ini termasuk nekat. Saya belum pernah naik gunung. Ketika ulang tahun 52, saya jajal namanya Gunung Kerinci. Saya pesan sama orang sana, bidikan saya guide yang paling kuat di sana. Disediakan anak muda. Ternyata tetap saya tinggal. Saya naik turun 5 jam selesai. Ya. Berikutnya saya naik ke Rinjani juga sama. Berikutnya saya ke Kinabalu, gunung tertinggi di ASEAN yang berdiri sendiri. Ya. Ini belum heboh, ternyata fisik saya kuat ya. Nah, tahun berikutnya, ketika ulang tahun 54, monggo lanjut. Nah, ulang tahun ke 54, 5 hari saya habiskan 10 gunung di Jawa Tengah. Saya babat habis. Ya, tidak termasuk Gunung Ketur. Siapa yang percaya itu umur 54, gak ada yang percaya. Nah, saat pulang, bulan September ini pulang, saya baca Kompas. Loh, ternyata di Indonesia ada lomba lari 3 hari 3 malam di lintas Sumbawa sana. Wah, saya 5 hari kuat, masa 3 hari gak kuat? Nah, itulah yang buat saya mulai belajar lari ultra setelah 54. Ingat, saya mulai belajar lari, belum belajar asal latihan. Oh, gak ada yang terlambat, gak ada kata terlambat. 55 saya baru mulai. Ya, jadi umur 55 itu saya belum belajar itu baru asal lari loh. Saya persiapan itu larinya di UGM sini. Latihan 3 jam, 4 jam lah. Pokoknya latihannya ngawur. Ya, berikutnya. Ya, November 2016 saya baru latihan, itu belum belajar yang benar loh ya. Baru latihan lari ultra. Ya, berikutnya. Nah, kenapa saya berani lari ultra? Karena saya sudah membuktikan sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman pernah ke Makam Imogiri? Ya. Nah, nanti dicoba itu ya. Ada 400 tangga lebih ya. Saya sebelum naik gunung, gak asal naik gunung, saya pegang rekor di sana naik turun 22 kali. 3 jam saya naik turun. Sampai yang jaga itu bingung itu. Ini orang apa-apa ini. Naik turun. Saya bilang tirakatan. Ya. Karena katanya teorinya begitu. Siapa yang mampu sampai naik ke atas itu doanya terkabul. Saya bilang bukan doa terkabul, punya kemauan. Apalagi 22 kali naik turun, berarti kemauannya hebat. Mimpinya akan tercapai semua, begitu. Ya. Orang biasa naik sampai ke atas ya semaput ya. Jadi sistem tubuh sempurna. Ya. Kita lihat berikutnya. Ini yang selalu saya praktekkan. Ya. Jangan lupa, karena kesempurnaan dia, jangan sampai salah. Dia kalau ditantang, dia tumbuh berkembang. Tapi nantangnya hati-hati ya, bertahap. Ingat, nantangnya bertahap. Banyak yang ngeluh ke saya, gara-gara lari lutut saya sakit. Saya bilang bukan gara-gara larinya ngawur. Bukan karena larinya, tapi caranya. Kenapa orang menjadi cedera? Pertama karena volume terlalu banyak, overtraining. Yang kedua cara larinya yang salah, ya. Tidak sesuai dengan mekanisme tubuh. Ya. Jadi semua tentu ada ilmunya. Ingat, ditantang, dia tumbuh berkembang. Berikutnya, kebalikannya kalau dimanja, melemah. Orang-orang angkat berat sebetulnya lebih paham itu. Saya kalau angkat beban, ini 10 kilo, ya, pasti telurnya tambah besar. Waktu pertama angkat kan berat, tapi setelah 1 bulan kemudian apa yang terjadi? Tumbuh serabut otot yang banyak, maka yang 10 kilo menjadi ringan. Apa yang terjadi kalau 10 kilo tidak saya rubah, tidak saya tambah, maka ototnya menyusut.
Itu yang terjadi di tubuh kita. Semakin orang itu dimanja, semakin dia melemah. Makanya saya selalu mengatakan syukuri nikmat, nikmat ditambah. Kalau kita hanya duduk, maka diberi otot duduk. Kalau kita berlari, pasti beri otot berlari. Ya, tidak berlaku kalau orang duduk, terus nanti dia beri sama Tuhan diberi otot lari. Tidak. Tapi sebaliknya, orang yang suka berlari, berdiri, berjalan, duduk, itu paling sempurna. Ya, tidak berlaku sebaliknya. Ya. Dimanja, ingat, melemah. Berikutnya. Ini sebetulnya sunnatullah, hukum Allah di alam semesta ini. Ya. Jadi jangan sampai salahkan Tuhan di sini. Banyak manusia itu yang kurang ajar. Kalau sakit, nanti lemah, katanya sudah takdirnya. Itu takdir yang kita buat sendiri, bukan takdir dari Tuhan. Karena di sini berlaku sunnatullah. Ya, berikutnya. Mari kita lihat apa sih sebenarnya Allah berikan kepada kita ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Pertama, selalu saya katakan napas. Napas adalah inti hidup. Kalau nggak percaya jangan bernapas. Nggak sampai 5 menit lewat. Tapi apakah pernah kita latih tubuh kita pintar gunakan napas? Nggak pernah. Ya. Kita puasa tidak makan tidak minum sudah sering. Tapi apakah kita pernah berpuasa oksigen? Nggak pernah. Nah, ini yang saya pelajari. Mau nanti saya berikan? Mau ya dipraktekkan ya? Nanti saya berikan 3 napas. Napas biasa tapi panjang dalam. Ini untuk orang yang kalau susah tidur. Nanti dia cepat tidur. Ya, kalau kita lagi banyak pikiran, susah tidur pakai napas ini. Yang kedua napas segitiga sama sisi. Kalau kita lagi stres, lagi banyak kerjaan macam-macam, pakai napas ini. Ya. Yang napas ketiga, napas segi 4. Ini untuk meningkatkan performance, meningkatkan kemampuan kita menanggung karbon dioksida dalam darah. Ini biar untuk prestasi ini. Ya. Semakin kuat segi 4 nanti napas ini, nanti semakin bagus tubuh kita, semakin tangguh menghadapi kekurangan oksigen dalam tubuh. Nanti bisa kita praktekkan sama-sama. Ya. Napas, inti hidup. Berikutnya. Gerak adalah ciri hidup. Saya selalu mengatakan, ini sangat penting kita pahami, gerak ini ciri hidup. Gak ada gunanya kita hidup kalau sudah gak bisa bergerak. Ya. Sepakat ya? Jadi, kalau suatu ketika jadwalnya kita latihan, bangun tidur malas, hati-hati. Diam adalah ciri mati. Ingat, kebalikannya, gerak ciri hidup, diam itu ciri mati. Jadi kalau sudah bosan hidup, diamlah terus. Loh, kalau pasien di rumah sakit, itu loh kalau koma, didiamin sama dokter. Oh tidak, disuntik itu sama perangsang itu. Kalau nggak disuntik, nanti jantungnya berhenti sendiri. Parunya mengecil, semua organ mengecil. Jadi kalau mau mati gampang, tiduran saja terus, cepat mati. Berikutnya. Nakut-nakuti aja. Berikutnya. Loh, mana ini kok gak? Ini mati nih. Hah? Sini, diam itu. Nah, sunatullah itu masuk ke spot sign-nya. Jadi pelatihan apapun Bapak dan Ibu, ingat, gunakanlah rumus ini. Ya, insya Allah akan berhasil. Pertama, teratur. Apa sih yang harus kita lakukan supaya tubuh ini beradaptasi, berkembang dengan baik, tumbuh dia dengan baik? Pertama, teratur. Karena tubuh ini taunya kalau ada treatment sekali-sekali dia tidak berubah. Ya. Jadi kalau kita latihan misalnya rajin latihan setiap hari 1 bulan, terus libur 1 bulan, gak ada gunanya. Gen kita, DNA kita itu bukan seperti ular.
sekali makan, terus 1 bulan nggak makan. Bukan. Tubuh kita ini tubuh yang sudah disempurnakan dari sekian ratus juta tahun yang lalu sampai sekarang jadi manusia ini, itu sistemnya itu sempurna. Jadi kalau makan itu 4-6 jam. Ya. Kalau olahraga tahu manfaatnya berapa metabolismenya? 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita sekarang latihan, ya, terus libur 3 hari, itu nanti kembali dia ke titik nol lagi. Ya. Jadi usahakan kalau kita olahraga minimal itu 2 hari sekali. Kalau mau dapat manfaatnya ya. Ya, nah itu 2 minggu sekali, 2 bulan sekali, hebat itu. Terus bisa terbang gitu ya. Oh. Saya kadang-kadang itu geleng-geleng kepala. Dia baru latihan seminggu sekali terus ikut lomba. Selesai lomba ngeluh lagi, sakit semua badannya. Salah siapa? Nanti yang disalahkan nanti larinya ya. Jadi pertama teratur. Ya, kalau mau ideal, kalau kita hanya untuk jaga sehat seminggu 3 kali is oke. Tapi kalau sudah mau nambah meningkatkan prestasi ya sekitar 5 kali lah oke. Ya. Kalau mau bagus lagi 6 kali, 6 hari. 7 hari sebaiknya tidak. Harus 1 hari off total. Ya, supaya pemulihan terjadi. Kalau mau nambah oke, sorenya. Ya. Setuju itu. Ya, saya biasanya juga kalau latihan ya lihat kalau udah optimize ya wis oke lah gitu ya. Ya. Ya, yang kedua yang paling penting adalah terukur Bapak dan Ibu, ya teman-teman. Yang paling penting yang kedua terukur. Ini yang selalu terjadi kesalahan di lapangan. Saya sedih tahun ini saya kehilangan 2 teman pelari. Karena apa? Karena itulah manusia, suka pamer pace. Karena suka pamer pace, lupa gak lihat jantungnya. Kembali kepada laptop, niatnya apa toh olahraga itu? Untuk sehat, bukan untuk pamer pace. Ya. Kalau seperti saya pamer pace wajar, heart rate-nya rendah. Heart rate-nya rendah yang dilihat, oh heart rate-nya bukan pace-nya. Ya, pace 5 heart rate 118, 117. Yang dilihat kan heart rate-nya. Ya, ini enggak pace keluar, heart rate-nya disembunyikan. Jadi ini sungguh-sungguh saja. Saya udah kehilangan dua teman di kelompok Lolita itu, yang satu yang dari Malang, mungkin ada yang kenal. Ya, saya kalau lihat dia lari tuh saya geleng-geleng kepala. Setiap lari 20 kilo, 24 kilo, pace 4 terus. Tapi hatinya nggak pernah keluar. Ya, saya pas kaget itu waktu Westlake tahun 2001, kan bareng saya. Waduh, awal lari saya disalib terus sama almarhum itu. 8 jam pertama, saya disalib 25 kali. 3,5 kilo. Wah, jago betul ini orang. 12 jam kemudian, saya di depannya 5 putaran. Jadi 8 jam, mimpin 5 putaran, tapi 12 jam, saya yang mimpin 5 putaran. Finish, selesai, saya di depannya HM. Ya, itulah jantung, nggak bisa ditipu. Kalau kita paksa, jebol dia. Ya. Baru bulan kemarin kejadian dari Bogor, sama tampilannya kalau lari pace 4, ya, tapi jantung nggak pernah ketahuan, ya lewat juga, almarhum juga. Jadi hati-hati, ya, terukur sangat penting, ya. Ya. Nah, pokoknya kembali kepada laptop aja, kembali kepada kitanya, untuk apa kita olahraga itu aja ya. Ya. Berikutnya adalah terarah. Nah, terarah itu kita mau ikut 10K, HM, full marathon, ultra, itu latihannya disesuaikan. Ya. Tidak usah terlalu ngoyo, disesuaikan saja. Ada yang tanya, kenapa tuh kok milih yang
Yang susah ultra. Loh, justru saya milih ultra karena saya baca penelitiannya. Yang paling aman di dunia ini lari justru yang ultra. Kenapa? Karena jantungnya nggak pernah 100%. Jantungnya ringan-ringan saja. Ya. Kisarannya sederhana, ringan dia. Ya. Kalau eksiden terjadi, paling cuman pegel, keseleo paling, bukan jantungnya yang copot. Ya. Ketabrak lain lagi itu. Itu yang salah panitia kalau ketabrak itu. Kenapa kok lomba di tempat umum itu loh, bukan salah kendaraannya kalau saya bilang itu. Kayaknya saya usul toh, kalau adakan acara klub ini, iya niru aja UI Ultra itu, muter di kampusnya sendiri, aman sentosa itu. Ya nggak usah takut kendaraan. Terus WS-nya juga cukup satu, muter-muter aja. Iya gak usah repot-repot kan, yang jaga juga sedikit. Jadi jangan sampai ada yang alasan, udahlah aku jadi panitia agak lari kan gitu. Saya sering kan lari di UGM, seminggu paling saya 2 kali, itu satu loop ada yang sampai 5 kilo kok. Ya. Jadi perlu kita adakan. ITB Ultra ada, UI Ultra ada, masa UGM Ultra nggak ada? Ada. Bukan lomba, yang sana adakan lomba. Jangan dikira sana, oh katanya orang UGM itu gigi-gigi, lari ultra aja gak berani ya. Ngacung saya langsung, lawan saya bilang. Loh saya pernah ikut ITB Ultra, pertama diadakan saya ikut ITB Ultra 170 kilo, Jakarta Bandung saya juara 1 untuk kelompok umur 50 plusnya. Berikutnya ya. Ya, berikutnya lagi. Ya. Terarah ingat ya, sesuaikan dengan masing-masing. Kalau yang masih punya penyakit, terutama gangguan jantung pembuluh darah, hati-hati ya. Jangan dipaksa dulu di awal. Sebutnya sederhana. Ya, teman-teman sederhana. Karena di Jogja saya sering perhatikan kalau ada pelatih yang tidak gunakan heart rate ketika melatih, tinggalkan. Dia berarti tidak ngerti tentang sistem tubuh manusia. Banyak pelatih yang hanya pakai pace terus. Itu merusak tubuh kita berkelanjutan. Dia boleh pakai pace kalau dia sudah ngukur VO2 max kita. Ya. Jadi ingat, dia boleh pakai pace kalau dia sudah ngukur VO2 max kita berapa. Dari situ turunannya jadi pace. Jadi misalnya contoh, lari 12 menit, ya, udah maksimal sampai jantung 100%. Pace-nya berapa? Itulah catatan 100% pace-nya. Tinggal diturunkan ke berapa? 65 sampai 75 itu berapa pace-nya? Itu pace yang dipegang. Nanti jatuhnya sama dengan heart rate. Tapi kalau tidak ada tes seperti itu, maka pelatihnya ngawur. Setiap orang sama saja disuruh kasih pace yang sama. Pokoknya pace terus, speed, rusaklah badannya. Kelihatannya menjanjikan sebentar naik, tapi setelah itu stagnan terus turun. Dia tidak akan pernah meningkat, nanti kita lihat bersama hasil latihan saya itu. Nah, yang keempat jangan lupa berkesinambungan tadi. Ya, ingat manfaat olahraga nggak bisa ditabung. Jadi walaupun dia disebut seorang mantan atlet, maka jangan heran kita sering melihat mantan atlet meninggal serangan jantung. Hasil latihan dia yang dulu-dulu nggak ada manfaatnya karena tidak bisa ditabung. Berkesinambungan yang penting. Terus menerus. Ya, berikutnya. Izin Mas Marianto, dapat informasi dari teman-teman panitia 2 menit lagi Pak. Oke. Matur nuwun. Berikutnya. Dah, jalan terus saja. Nah, ini yang penting. Ini nggak boleh dipotong ini. Hasil latihan yang aman adalah 60-75. Kenapa saya tegas aman? Karena menurut penelitian dan teori fisiologis olahraganya, ketika kita latihan di zona itu baru namanya mitokondria tambah besar, tambah banyak. Kapiler bertambah. Mioglobin bertambah.
Di luar ini tidak terjadi. Jadi sebetulnya tujuan kita latihan adalah menabung. Kenapa disebut menabung? Intinya latihan itu merusak. Supaya apa? Supaya ketika istirahat dia tumbuh menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Ya, ingat latihan itu merusak. Jangan merusaknya kebablasan. Berikutnya. Ini teorinya MAF itu. Gampang kalau mau ngitung heart rate latihan 180 kurangi umur. Ya, aman di situ. Plus minus sekitar 5 poin. Berikut. Nggak mau selesai kok. Bagaimana ada latihan speed? Oke, asal catatannya endurance-nya sudah oke. Endurance oke bagaimana? Dengan pace yang sama, dilihat di grafik jantung itu stabil. Kalau kita dengan pace yang sama, jantungnya naik terus heart rate-nya, itu berarti endurance belum dapat. Speed jangan lakukan dulu, ya. Sampai ini datar. Berikut. Saya beri contoh sederhana, manfaat latihan menggunakan heart rate yang benar. Ini persiapan saya waktu Sparta. Bulan Mei, lihat itu ya, bulan Mei dengan elevasi yang lebih rendah, heart rate-nya sama, 1, 2, 3. Pace-nya 5, 5, 5. Bulan September, apa yang terjadi dengan latihan itu? Dengan elevasi yang lebih tinggi, heart rate yang sama, pace-nya jauh lebih cepat. Itu namanya menabung. Ya. Kalau menabung semakin baik, semakin baik. Berikutnya, tidak hanya satu, saya beri ini supaya datanya jelas. Berikutnya bulan Mei dengan September juga, jadi 4 bulan kemudian. Pace 615 menjadi pace 545, bahkan heart rate-nya lebih rendah, 117, beda 2 poin pada jaraknya lebih jauh 8 km. Harusnya heart rate-nya lebih tinggi, ya. Berikutnya. Udah dikejar waktu soalnya nih. Ya. 554 dengan 535, 4 bulan kemudian, ya. Jaraknya jauh, 34 kilo, yang itu 22 kilo bulan Mei itu. Lihat perubahannya, ya. Ya, berikutnya. Let's do it.